Dan pemirsa, kita akan menuju ke data-data menarik untuk kita cermati di perdagangan hari ini. Di antaranya adalah dari Asia ada data soal tingkat pengangguran Korea Selatan di bulan Agustus. Sementara itu dari Thailand ada angka ataupun data mengenai kepercayaan konsumen Thailand. Dari Amerika Serikat ada IHK inti secara year on year month on month di bulan Agustus. Dan juga masih dari Amerika Serikat ada data soal inventory minyak mentah. Sementara itu dari Eropa pemirsa ada data soal PDB secara year on year month on month di bulan Juli. Dan agenda emiten yang menarik untuk kita cermati diantaranya adalah BIAN dan juga NCKL akan menggelar RUPS, sementara ITMG akan menggelar DPS dividen tunai. Ya, sementara itu untuk pembukaan Bursa Asia di pagi hari ini pemirsa, bursa-bursa utama Asia hari ini dibuka mix di pagi hari. Untuk Nikkei dibuka menguat 0,11% di level 32.819, sementara STI Singapura melemah 0,05% di level 3.212. Sementara Kospi Korea menguat 0,36% di level 2.545 dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,58% di level 18.131. Ya, pemirsa, untuk berbincang mengenai beberapa hal menarik di pagi hari ini di Market Buzz sudah tersambung melalui video conference ada Mas Lukman Hakim, beliau adalah Research Analyst PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Selamat pagi, Mas Lukman. Selamat pagi, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau bicara mengenai penutupan perdagangan kemarin, Mas Lukman, analisa dari Anda seperti apa dan sejauh mana kemudian data inflasi dari Amerika Serikat ini juga nampaknya cukup membuat investor nampaknya wait and see lah akan data yang akan dirilis hari ini. Oke, jadi tingkat inflasi tahunan di AS diperkirakan ya kemungkinan akan mengalami kenaikan kembali. Sebelumnya di bulan Juli itu udah mulai mengalami kenaikan di 3,2%. Jadi para buku pasar tuh dengan konsensus diperkirakan akan kembali mengalami kenaikan di 3,6%. Jadi triggernya sih lebih ke harga minyak yang lebih tinggi di tengah ketatnya pasokan ya untuk OPEC. Selain itu adanya base year atau tahun kemarin kayak gitu. Artinya memang betul terkonfirmasi akan menunggu terlebih dahulu mengenai data inflasi dari Amerika Serikat dan juga yang ada di Eropa begitu ya. Oke, kalau kita lihat mengenai beberapa sektor yang nampaknya juga cukup menarik perhatian, salah satunya adalah sektor retail. Ini kita akan membahas sedikit mengenai Era sendiri pasca kemarin melesat 3%. Apakah ini erat kaitannya dengan rilis iPhone 15, Mas Lukman? Dan sejauh mana kemudian iPhone 15 ini untuk market Indonesia specifically akan terserap cukup maksimal lah, one of the most anticipated gadget gitu untuk market Indonesia. Menurut Anda seperti apa? Oke, untuk kemarin pasar telah mengantisipasi yang menjelang rilisnya iPhone 15. Jadi kemarin mengalami kenaikan 4%. Jadi dengan ini pasar merespon positif meskipun secara global iPhone tuh memiliki terancam atau berkurangnya pendapatan di Tiongkok ya. Namun secara domestik kita melihat iPhone memiliki pasar tersendiri dengan rilisnya iPhone 15, apalagi dengan fitur-fitur unggulan ya. Kami melihat dapat menjadi katalis positif untuk Era untuk meningkatkan penjualannya. Ditambah Era juga terus menargetkan pembukaan gerai baru. Jadi cukup bagus, ada potensi untuk mendorong revenue dari Era sendiri. Oke, kalau kita melihat sedikit mengenai pola konsumsi dari masyarakat Indonesia mengenai gadget-gadget terbaru lah ya. Artinya ini juga bisa menjadi satu katalis positif ya. Cukup optimis kemudian iPhone 15 ini akan banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Mas Lukman. Iya, ya akan menjadi katalis positif lah karena kan dengan adanya iPhone 15 ini menjadi ditunggu oleh para pasar kayak gitu. Sebelumnya nanti meskipun nanti ada Samsung yang di tahun depan, nah ini untuk para pasar juga memiliki minat sendiri untuk iPhone kayak gitu. Baik. Selain itu juga Era juga terus menarikkan pembukaan. Baik. Anda juga tadi sampaikan mengenai penambahan gerai dari Era sendiri yang hingga semester 1 sudah sekitar 323 gerai. Apa rekomendasi Anda untuk Era, Mas Lukman?
Oke, jadi manajemen juga menargetkan sekitar 400 ya untuk ke depannya. Jadi kami merekomendasikan buy untuk ERA dengan target di 560 untuk ERA. Dilihat dari fundamentalnya cukup menarik atau tidak, Mas Lukman? Basically untuk rilisnya sebenarnya masih flat ya, cenderung flat. Untuk fundamentalnya belum ada improve yang cukup signifikan. Cuma dengan adanya iPhone 15 ini kami ekspektasi akan mendorong. Selain itu juga dengan IPO anak usahanya, dengan sektor active lifestyle ya, itu juga bisa mendorong karena kan ada fundraising baru gitu. Jadi ada potensi ke depannya untuk era ini untuk melakukan ekspansi baik melalui anak usaha maupun dengan adanya sentimen baru dari iPhone 15 ini. Baik, level terakhir di 488 menarik untuk dicermati atau nunggu ke level support yang Anda rekomendasikan tadi? Saat ini sih dapat menunggu di area support terlebih dahulu untuk era. Baik, kita ke bahasan berikutnya, Mas Lukman, ke Aman Mineral yang sejak IPO, kinerja sahamnya ini terus naik. Kemarin tak peduli UMA tetap 5% ke level 5.800, padahal kan kapitalisasinya juga ini cukup besar, tapi persentase kenaikannya juga besar. Lalu apa sebetulnya concern Anda soal Aman Mineral ini, Mas Lukman? Oke, sebenarnya untuk pemain copper and gold di Indonesia belum terlalu banyak. Oke, jadi peers terdekatnya yaitu saya lihat ada MDK kayak gitu. MDK juga sebelumnya sempat naik tinggi juga ya, walaupun tahun kemarin kayak gitu. Jadi untuk saat ini Aman Mineral sih untuk sentimennya sedang membangun smelter ya. Smelter sendiri yang diperkirakan akan selesai pada akhir tahun 2024. Nah, kami melihatnya dengan beroperasinya smelter yang dapat mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda tembaga, emas dan perak batangan lainnya itu dapat menambah margin dan dengan memberikan nilai tambah ya, karena ada additional value di situ yang juga akan memenuhi regulasi dari pemerintah dengan adanya larangan ekspor konsentrat tembaga. Jadi secara outlook juga positif untuk Aman Mineral ini karena juga belum banyak pemainnya di Indonesia ini. Baik, secara bulanan sudah naik 81,82%, mingguan sudah naik 11,54%. Menurut Anda, kalaupun kemudian masyarakat ingin mengkoleksi Aman, harga terakhir di 5.800 kemahalan nggak? Untuk saat ini sih karena ada pertimbangan dari dari bursa yang mungkin masyarakat bisa hold dulu yang punya boleh hold dulu. Jadi untuk baru melakukan transaction mungkin masih akan menunggu dulu ya kalau menurut saya karena harganya udah tinggi juga jadi berisiko karena udah juga seperti itu. Baik. Jadi meskipun seperti itu lebih ke wait and see terlebih dahulu. Wait and see terlebih dahulu karena ada possibility akan terkoreksi begitu ya setelah UMA. Ada potensi, jadi mungkin masyarakat makanya kita melihat dulu dengan adanya UMA ini apa respon pasarnya. Gitu. Baik, kita akan jeda sejenak Mas Lukman dan pemirsa tetap bersama kami, kami akan segera kembali.